Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح علينا بالقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf tadi Zoom-nya tiba-tiba nge-close sendiri. Jadi ya masih kondisinya sedang terkena trouble. Bapak Ibu, penulisan kita hari ini halaman 175. Surah Al-A'raf ayat 196. Insyaallah Bapak Ibu, penulisan tetap lancar ya, tidak ada yang terlambat. Atau lebih bagus lagi kalau yang sudah ada penulisannya lebih daripada apa yang kita bahas. Ya. Kita hanya bisa membahas parsial atau tidak berurutan, tapi sebagian karena kalau kita mau membahas yang berurutan, insya Allah tidak selesai kita dalam kurun waktu 135 hari. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti setelah program ini Bapak Ibu masih bisa daftar lagi untuk melanjutkan menulis Al-Qur'annya supaya mendapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih lanjut yang belum kita bahas bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu surah Al-A'raf itu banyak membahas mengenai para nabi, kisah-kisah nabi. Surah Al-A'raf yang paling banyak membahas kisah Nabiullah Musa alaihissalam beserta umatnya, yaitu Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel paling banyak Allah spesialkan, tapi paling banyak pula yang menjadikan dirinya sesuatu yang tidak pantas. Ya, banyak yang tidak bagus sehingga dijadikan contoh oleh Allah. Lihatlah Bani Israel. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak sedang memburukkan, tapi kita dalam kondisi yaitu mempelajari Al-Quran sebagaimana sesuai ayat yang ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menulis dari 196, kita sudah beranjak kepada pembahasan mengenai berhala, ya. Pembahasan mengenai berhala yang tolong dicolokin. Berhala-berhala yang disembah-sembah oleh mereka sebelum Islam masuk. Baik, kita baca bersama-sama. Bapak Ibu tetap menulis, biar saya yang membaca, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu lanjutkan menulis dari halaman 175. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين
والذين تدعون من دونه ولا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. Pembahasan mengenai berhala yang tidak patut disembah itu dimulai dari ayat 193 surah Al-A'raf. Nah, sedangkan kita penulisan dari mulai Inna waliyallah itu 196. Maka Bapak Ibu kita akan baca dari 194, mohon maaf. Kita akan membahasnya supaya tidak terjadi terpotong ya, biar keterangannya lebih jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah bersabda, Allah berfirman bahwa innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang disebut, yang tad'una, yang mereka jadikan, yang mereka sebut, yang mereka panggil ya, selain Allah, yaitu berhala-berhala. Tad'una min dunillah, yang tidak menyebut Allah, ya, yang selain Allah, min dunillah, ibadun amsalukum, yaitu sebuah ibadun amsalukum, yang dipanggil-panggil, yang diserupakan dengan Allah itu pun ibadun amsalukum. Bahasa Allah, ibadun amsalukum itu ya makhluk seperti kamu gitu loh. Karena perumpamaannya seperti kayak Lata, Uzza, itu pun manusia terus dibikin patung gitu. Itu awalnya dari manusia, mungkin manusia yang dulunya pada saat dia hidup, mungkin manusia yang bijaksana, mungkin manusia yang masaliyah ya, atau yang spesial katakanlah, kemudian diagungkan karena apanya, terus jadilah berhala-berhala tersebut. Nah, itu ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum. Kamu memanggil dia, itulah istilahnya. Maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenan permintaanmu. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Maka serulah kepada mereka, pada patung-patung itu. Mungkin enggak patung-patung itu mengabulkan sesuatu yang kamu minta? Enggak akan mungkin. Enggak akan mungkin. Ya. In kuntum shadiqin, jika kalian itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang berakal dan jujur, maka kalian pun akan mengatakan, mana mungkin patung bisa ngasih apa yang kita mau. Padahal ya, karena apa? Padahal kalau minta kepada Allah kan beda lagi. Itu. Makanya Allah berfirman mengatakan,
Bagaimana mungkin kamu menyamakan aku dengan yang kamu samakan itu juga seperti kamu gitu loh, mirip kamu atau bahkan lebih buruk. Ya setinggi-tingginya manusia, kadang bahkan lebih buruk. Berhalanya bentuknya hewan, kepalanya kepala banteng, kepala ini, segala macam. Bagaimana gitu? Nah, Allah mengatakan seperti itu. Alahum arjulun yamshuna biha. Apakah berhala-berhala tersebut mempunyai kaki yang untuk berjalan? Kata Allah. Alahum arjulun yamshuna biha. Kemudian dia bisa berjalan. Am lahum aidun yabtisuna biha. Apakah mereka punya tangan untuk memegang dengan keras, menggenggamnya? Yabtisuna biha. Am lahum a'yunun yubsiruna biha. Apakah mereka punya mata untuk melihat? Am lahum adhanun yasma'una biha. Apakah berhala-berhala itu punya telinga untuk mendengar? Tidak ada. Berhala itu ya enggak. Ya punya kaki. Bentuk, kalau dibentuk ada kakinya ya ada kaki. Tapi ya nggak bisa buat jalan, nggak bisa buat apa. Ya kalau ada tangannya ya ada. Tapi ya nggak bisa berfungsi, nggak bisa buat ngegenggam, nggak bisa apa. Kok disembah gitu? Kok disembah padahal jelas-jelas yang nyembah jauh lebih mulia daripada berhala tersebut. Bisa megang, bisa melihat, bisa jalan, bisa apa. Nah. Qul id'u syuraka'akum summa kiduni fala tunzirun. Panggillah kan. Qul id'u, panggillah syuraka'akum, berhala-berhala yang berhala-berhala yang menjadi sekutu Allah. Ya. Kemudian kiduni fala tunzirun. Kemudian lakukanlah kaid. Kaid itu tipuan-tipuan. Mohon maaf sebentar ya Pak. Mohon maaf. Kiduni fala tunzirun. Kiduni. Ayo kumpulkan berhala-berhala itu, kata Allah. Panggillah mereka. Kumpulkan yang kamu anggap sebagai sekutu-sekutu Allah. Kiduni, tipu daya aku, katakan, untuk menyelakakanku. Dan janganlah kamu tunda lagi, ayo ditantang. Kalau memang berhala-berhala yang kamu sembah itu bisa menjadikan sebuah apa istilahnya, bisa mengabulkan permintaan, bisa ayo kumpulkan semuanya, ayo celakai aku. Sekarang aja, sekarang jangan ditunda. Itu menunjukkan bahwa berhala nggak ada. Apa yang menjadi spesial? Tidak ada sama sekali. Maka Bapak Ibu yang dirahmati, jangan kita kemudian menjadikan berhala itu adalah sesembahan kita atau menyekutukan Allah dengan makhluk dengan zat selain Allah. Ya, itu sama dengan menyamakan kita menyekutukan dengan berhala-berhala yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini yang kadang kita tidak terasa berhala kita yang pertama mungkin uang, yang berhala kita mungkin adalah pekerjaan kita, berhala kita mungkin adalah kayak bangsa cincin, ya, kayak bangsa saat ini yang sangat tipis untuk kita mengetahui itu berhala apa bukan. Dan kita terpesona. Maka dari itu Bapak Ibu, hati-hatilah pada saat kita memperlakukan makhluk
Jangan sampai dia berubah menjadi Tuhan. Jangan sampai dia menjadi sekutu, ya, karena Allah tidak ada sekutu baginya. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallah, sesungguhnya waliku, katakan, ya, waliku atau pelindungku itu apa? Waliyallah, sesungguhnya pelindungku, waliku adalah Allah. Alladzi nazzalal kitab, yang telah menurunkan apa? Nazzalal kitab, yang telah menurunkan Al-Qur'an. Wa huwa yatawallas salihin, dan dia yatawalla menjadi wali-walinya as-salihin, orang-orang yang saleh. Allah sampaikan setelah Allah menantang semua berhala, semua bukan menantang semua berhala, apa pentingnya? Menantang kepada para penyembah berhala. Ayo coba kumpulkan berhala untuk mencelakaiku. Sekarang juga nggak usah ditunda-tunda. Kata Allah. Tapi mulai Nabi Allah Muhammad, ayo kumpulkan. Kalau memang oke. Nah, kemudian Nabi Allah Muhammad mengatakan, Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab, sesungguhnya pelindungku yang menurunkan wahyu Al-Quran. Wahuwa yatawallas salihin, dan dialah yang menjadi wali-walinya orang-orang saleh. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Walladzina tad'una min dunihi, dan barang siapa yang memohon sesuatu dengan tanpa Allah, maksudnya memohon kepada selain Allah. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una, tidak akan sanggup, tidak akan mampu, ya, nasrakum wala anfusahum yansurun, memenangkan kamu, menolong, wala anfusahum, dan bahkan diri kamu pun tidak akan pernah menolong dirinya sendiri. Gitu. Jadi maksudnya di sini adalah bahkan barang siapa yang memohon, meminta sesuatu kepada berhala-berhala tersebut, ya, selain kepada Allah, la yastati'una, tidak akan sanggup menolong, la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun, dan bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Berhala-berhala itu tidak akan mampu. Kayak contoh di dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta ayahnya. Nabiullah Ibrahim suatu malam mengambil kampaknya berhala, pimpinan berhala yang ada di tempat abad tersebut, tempat beribadat. Ada satu pimpinannya yang paling besar, dia memiliki kampak. Malam itu Nabiullah Ibrahim menghancurkan semua berhala yang lain. Seluruh berhala dihancurkan, kecuali yang besar itu. Kemudian oleh Nabiullah Ibrahim dibikinkan kalung di kampak, dikasih kalung, dikalungkan ke jadi kampaknya jadi kalung, dikalungkan ke berhala yang terbesar. Paginya Raja Abraha dan bapaknya itu ke bapaknya Nabiullah Ibrahim, wah, marah semua, menuduh Ibrahim, dituduh Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim jawabnya, dia yang paling besar, mungkin dia yang menghancurkan yang lain, yang kecil-kecil itu, kata. Nah, mereka sadar, mereka yakin, mereka paham. Gak mungkin, mana ada patung bisa menghancurkan, mana ada. Loh, kalau memang gak mungkin, kenapa kalian sembah, kalian minta, buat apa, kata Nabiullah Ibrahim.
Orang-orang yang menyembah patung pun sadar, memahami bahwa patung nggak akan bisa melakukan sesuatu. Nah pertanyaannya, kenapa kalian sembah, kalian minta sesuatu kalau dia tidak bisa melakukan sesuatu? Nah maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah Allah menggambarkan sesuatu yang kalian seru, berhala-berhala yang kalian seru selain Allah tidak akan sanggup memberikan pertolongan kepada kalian. Bahkan terhadap dirinya sendiri pun tidak sanggup untuk menolong. Apalagi maka dari itu baik segala pada saat di dunia maupun nanti setelah padang mahsyar, yaumul hisab. Ya. Mereka pun tidak sanggup untuk menolong dirinya, apalagi menolong diri kalian. Kan aneh. Kenapa kalian sembah berhala-berhala ini, kata Allah. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Dan jika kamu wa in tad'uhum, dan jika kamu mengundang mereka, menyeru mereka ilal huda, kepada kebaikan, ya, ilal huda, kepada kebaikan, maksudnya kepada petunjuk. Wa in tad'uhum, ya, kalau kamu menyeru kepada berhala-berhala tersebut, meminta petunjuk kepada berhala-berhala tersebut, ilal huda, untuk mendapatkan petunjuk yang baik, la yasma'u, mereka tidak dengar, mereka tidak akan dapat mengabulkan. Kalian minta Lata Uzza, berikanlah, umpamanya ya, pada zaman itu para kaum saat itu, Lata Uzza kabulkanlah, mereka nggak dengar, orang kupingnya aja rapet kok, dibolongi pun oleh manusia sendiri, dibikin ada supaya kayak bolong, apalagi nggak dengar. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun, dan patung-patung itu seolah-olah melihat kalian, tapi mereka nggak punya mata, nggak akan bisa lihat, nggak akan lihat. Ya. Jadi Bapak yang mati Allah, berhala itu satu manusia yang ciptakan, manusia yang bikin, manusia yang jadikan dia Tuhan, manusia juga yang menyadari bahwa nggak mungkin berhala bisa macul, bisa nampak, bisa nampak yang lain. Dan satu lagi, kalau memang itu adalah Tuhan, dia tidak akan menyerupai apapun yang ada di muka bumi. Karena apa? Tuhan memiliki satu sifat, yaitu mukhalafatun lil hawadis. Dia berbeda dengan hawadis, makhluk-makhluk. Jadi kalau Tuhan punya tangan, Tuhan punya mata, Tuhan punya telinga, maka dia makhluk.